Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bunda-bunda sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan banyak rahmat dan nikmat darinya telah diizinkan Allah duduk kembali di majelis ilmu di rumah Bunda Anas keluarga ini, dan kita juga baru saja menunaikan sholat sunnat tasbih yang mudah-mudahan sholat tasbih ini menjadi wasilah terampuni semua dosa-dosa kita dari yang awal sampai yang akhir, yang kecil sampai yang besar, dan dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan kita yang sudah khusyuk dalam sholat tasbih tadi, insya Allah tetap istiqomah dengan wasilah sholat tasbih ini selama Ramadan nanti. Kita maksimalkan bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dan salam kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya Allah kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nikmatnya salat tasbih tadi, itulah kalau dilakukan dengan tertib. Kalau kita lakukan dengan tertib, kalau dilakukan berjamaah, niat sebagai makmum, saya sebagai imam, kemudian dibaca jahar, walau sunnahnya sendiri dibacanya pelan, tapi kalau dibaca jahar lebih tertib. Ibu-ibu tidak saling mendahului dalam tasbih, jadi tadi bisa mengikuti kami di dalam tasbih. Insya Allah tertiblah semua, dan kita sendiri bisa merasakan sholat tasbih itu bukan berat, tapi sholat yang nikmat. Maka Nabi pernah mengatakan kepada paman beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, fa inistata'ta, jika engkau mampu untuk melakukan sholat ini fi kulli yaumin marratan, sehari sekali, kerjakan sehari sekali sholat tasbih. Ini perintah Nabi, sunnah. Kalau bisa sholat tasbih sehari sekali. Tapi di sini ibu-ibu wajahnya tidak mungkin sehari sekali sholat tasbih. Maka kata Nabi, fafil jumu'ah marratan, seminggu sekali, satu Jumat sekali. Kalau tidak mampu satu pekan sekali, maka setahun sekali. Inilah kita biasanya di bulan Sya'ban ini sholat tasbih. Daripada tidak setahun sekali, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu juga, fa fi umrika marratan, seumur hidupmu ada sekali pernah sholat sunat tasbih. Nah, alhamdulillah kita tingkatan yang ketiga jadilah setahun sekali. Alhamdulillah. Baik. Karena sisa waktu saya cuma bisa sampai jam 11-an, karena kami harus zuhur atau acara. Jadi saya ingin sedikit mengkaji tentang Ramadan saja. Nanti kalau pengen nanya tentang waris hibah wasiat, nanti di sesi tanya jawab bisa kita kaji bersama.
Saya ingin mengingatkan masalah niat puasa. Ibu-ibu di sini ada yang puasa hari ini. Benar nggak puasa? Berarti lebaran melok Muhammadiyah. Jangan pakai lebaran melok pemerintah, ya dah. Harus konsisten. Nah, apa yang hari ini sudah puasa ikut metode hisab dari Muhammadiyah benar. Yang ikut metode ru'yatul hilal yang dilakukan pemerintah juga benar. Jadi dua-duanya tidak salah, karena dua cara ini diakui oleh para ulama. Nah, bagi kita yang terkhusus belum berpuasa, berarti besok hari pertama, saya ingatkan, puasa Ramadan itu sah dilakukan dengan berniat. Jangan lupa untuk berniat puasa, sebab niat ini membedakan mana yang disebut ibadah dan mana yang bukan ibadah. Contoh, ada dua orang sama-sama puasa hari pertama Ramadan. Si A dia berpuasa dari pagi subuh sampai dengan terbenam matahari, tidak makan dan tidak minum. Si B juga sama, dari pagi subuh sampai dengan terbenam matahari, tidak makan dan tidak minum. Apa bedanya dari dua orang ini? Ditanya kepada si A, kamu tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, apa kamu ini puasa? Apa jawaban si A? Tidak Ustaz, saya tidak puasa. Saya ini sedang menjalani program diet selama 40 hari. Sedangkan si B ketika ditanya, jenengan tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, apakah jenengan ikut diet juga? Tidak Ustaz, saya berniat puasa sunnah di hari Senin misalnya. Dari dua orang ini mana yang dapat pahala puasa? Si B. Si A, walau sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, tapi kalau tidak berniat puasa, maka ia tidak dapat pahala puasa. Sedikit baik. Cobalah dia niat ke puasa, dapat pahala sekaligus dia diet, dapat pahala. Tapi karena dia tidak berniat, maka tidak dianggap beribadah. Itulah fungsi berniat, membedakan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Kemudian yang kedua, niat juga berfungsi membedakan mana ibadah sunnah dan mana yang bukan sunnah. Mana ibadah sunnah, mana ibadah wajib. Itu yang membedakan adalah niat. Contoh simpel mudah. Tadi habis azan subuh, kita sholat 2 rakaat. Sudah selesai 2 rakaat, iqomah, tegak lagi sholat 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat. Tapi yang bedakannya apa? Niat. 2 rakaat pertama niatnya sunnah qobliyah. 2 rakaat berikutnya niat sholat fardu. Maka niat membedakan mana ibadah fardu, mana ibadah sunnah. Maka dalam puasa sama, wajib berniat supaya dapat pahala, dan niat itu menegaskan ini ibadah fardu atau sunnah. Karena Ramadan ini puasa wajib, berarti niat juga wajib di dalam puasa Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana cara berniat kalau ini adalah puasa Ramadan? Sayyid Sabiq mengatakan, niat itu wajib dilakukan di dalam hati di waktu malam hari, batas akhirnya sampai masuk waktu subuh. Berarti besok hari pertama Ramadan. Bagi kita yang mayoritas besok hari pertama Ramadan. Berarti nanti dari maghrib sampai dengan subuh itu terbentang waktu yang panjang untuk berniat. Silakan ibu pilih habis maghrib berniat puasa hari pertama, boleh.
Habis tarawih boleh berniat. Lagi makan sahur nih, niat puasa di siang harinya, hari pertama, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Misal sudah masuk waktu subuh, lalu ibu baru ingat, lah aku kak lali belum berniat. Dari maghrib sampai subuh tidak berniat di dalam hati. Lalu ketika sudah masuk waktu subuh baru ingat belum berniat puasa Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Berarti puasanya tidak sah, wajib qadha di hari lain di luar Ramadan. Jadi niat puasa Ramadan wajib di malam hari, batasnya sebelum masuk waktu subuh. Kalau dia puasa sunnah berbeda. Ibu sunnah Senin, sunnah Kemis, Ayyamul Bid, itu kan sunnah ya. Kalau dia puasa sunnah, boleh niat itu sudah lewat dari subuh. Contoh, Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh Nabi, "Hal indakum syai'?" Apakah pagi ini kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Nabi itu pengen sarapan, ada tak yang pacak dimakan? Lalu apa kata Ibunda Aisyah? Lah, tidak ada ya Rasul. Lalu apa kata Nabi? Fa inni shaimun. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, maka saya berpuasa. Ini puasa sunnah. Jadi ibu kalau nanti sudah lewat Ramadan, pengen puasa Syawal, puasa sunnah Daud, puasa Senin Kamis sunnah kan? Maka walau semalam lupa berniat, masih boleh berniat di pagi hari selama belum lewat waktu zuhur menurut mazhab Syafi'i. Tapi ingat, kalau puasa sunnah, misal ibu berniat jam 8 pagi untuk puasa sunnah, dengan syarat dari subuh sampai jam 8 pagi tadi ibu belum ngirup cukup pempek sama sekali. Kalau habis subuh lah makan lakso, lah minum teh, lalu jam 8 pagi nak niat puasa, tak disoleh. Tapi kalau dari subuh makan tidak, minum tidak, berhubungan dengan suami juga tidak, lalu jam 7 pengen niat puasa sunnah Kamis, boleh hukumnya. Kalau puasa sunnah. Pertanyaannya, Ramadan ini wajib atau sunnah? Wajib. Maka niatnya wajib sebelum masuk subuh. Hadisnya jelas, hadis sahih tadi. Maka saya ingatkan niat ya, kaget malam berniat. Min kulli lailatin fi syahri Ramadan. Dan niat ini bukan malam pertama saja. Setiap malam pertama niat untuk puasa hari pertama. Kaget sudah berbuka, bunda anak maghrib berbuka, malamnya berniat lagi untuk hari berikutnya. Terus ini dilakukan tiap malam. Mengapa wajib niat puasa ini setiap malam? Karena bunda, setiap hari di bulan Ramadan itu puasanya ibadah yang berdiri sendiri. Hari pertama dia berdiri sendiri, hari kedua berdiri sendiri, hari ketiga puasanya berdiri sendiri. Contoh, ibu pernah sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat pernah? Misal ibu kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pertanyaannya, ketika ibu mulai 2 rakaat pertama, ibu takbiratul ihram atau tidak? Berniat atau tidak? Berniat. Lalu ketika duduk tasyahud akhir di rakaat kedua, ibu salam kan? Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sudah salam, selesai tidak sholatnya? Boleh tak minum es jeruknya habis salam? Boleh kan? Boleh tak habis salam tak kentut gitu? Boleh.
Sudah selesai sholatnya. Ketika kita akan sholat lagi, kalau kentut duduk lagi ya. Ketika kita akan tegak lagi 2 rakaat yang kedua, takbiratul ihram lagi atau tidak? Niat lagi atau tidak? Niat lagi. Mengapa mesti berniat lagi? Karena 2 rakaat pertama terpisah dari 2 rakaat yang kedua. Sama puasa Ramadan juga. Mulainya kapan? Ketika masuk waktu subuh. Selesai puasa ketika masuk waktu maghrib. Kalau maghrib kita sudah makan kolak duren, maghrib nih, selesai tidak puasa kita? Maka ketika akan puasa besok hari yang kedua, maka wajib pulang lagi niat. Paham sampai di sini? Ini menurut mayoritas ulama mazhab, termasuk mazhab kita Imam Syafi'i. Lalu ada ibunda bertanya, Ustaz, kemarin ada penceramah, boleh niat puasa Ramadan itu dirapel. Jadi bukan gaji honor dirapel, niat puasa bisa dirapel. Kita kayak malam-malam pertama niat, aku sengaja berniat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Lalu kata penceramah itu, kalau sudah niat dirapel, besok-besok tidak usah berniat lagi. Selesai, sah. Benar tak omongan Ustaz ini? Benar menurut mazhab Imam Malik. Kalau kita Syafi'i tidak cukup, setiap malam wajib berniat. Tapi kalau dia mazhab Maliki, cukup kata Imam Malik. Tapi saya tidak pakai yang mazhab Maliki. Saya lebih hati-hati pakai yang mazhab Syafi'i. Apa susahnya tiap malam berniat? Niat tidak sampai 10 detik dalam hati. Apa yang diucapkan di mulut itu sekedar membantu saja, tapi niat yang inti itu di dalam hati. Tidak sampai semenit, tidak sampai, bahkan 15 detik saja tidak sampai. Maka apa susahnya berniat? Namun kalau ada ustaz atau jemaah yang pakai pendapat Imam Malik, saya hormati. Tapi kalau ditanya saya ustaz pakai mazhab apa? Saya Syafi'i. Tiap malam wajib berniat. Karena setiap hari di bulan Ramadan itu ibadahnya berdiri sendiri. Jadi bagi amatnya ibu, setiap malam itu memang tarawih di masjid, musola. Biasanya kan ada Bilal. Kalau sudah witir itu diingatkan, Allah itu sholat maghrib, meloi di mulut, tapi hati hadirkan bahwa aku sengaja puasa Ramadan esok hari pertama karena Allah. Jadi mulut ucap, hati dihadirkan. Insya Allah kalau kita melok tarawih tiap malam, tidak lupa berniat. Paham? Tapi satu lagi bunda, ada pernah ibu-ibu ketemu saya tidak puasa. Hari keberapa tidak puasa? Ya ngapa tidak puasa? Ayo sakit dia kok? Tidak dia. Lalu apa tidak puasa? Semalam tuh aku tidak melok sholat tarawih. Jadi aku tidak hafal yang doa niat nawa itu. Katanya niat puasa wajib, tapi aku tidak hafal. Jadi semalam tak melok tarawih karena hujan. Maka saya tidak baca. Akhirnya hari ini saya tidak berpuasa. Ini salah paham. Niat itu tidak mesti dalam bahasa Arab. Boleh pakai bahasa apapun, asalkan mengandung 3 unsur. Ada kesengajaan melakukan satu ibadah, ini satu. Yang kedua, sebutkan ibadah itu fardu atau sunnah. Dan yang ketiga, tegaskan ibadah itu lillahi ta'ala. 3 ini unsur niat kata para ulama. Jadi kalau kita susun, misal pakai bahasa kita nih, aku sengaja berpuasa Ramadan esok fardu. Ramadan kan fardu kan? Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Selesai. Gak baca bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa kita. Boleh pakai bahasa kita. Ya Allah, alai esok hari ketiga buka puasa lillahi ta'ala. Boleh tak? Boleh. Yang penting dipahami oleh hati. Nah jadi tak kasih alasan
saya tidak berpuasa karena tidak berniat pakai bahasa Arab. Memang ibu itu tidak galak puasa tuh kan? Paham? Nah, jadi niat boleh dengan bahasa apapun, yang penting dipahami oleh hati. Tapi ingat, kalaupun ibu lupa berniat, lalu dari maghrib sampai subuh tidak berniat, memang menurut mazhab Syafi'i puasanya hari itu wajib karena dia lupa berniat di malam hari. Tapi jangan mentang-mentang karena tidak berniat lalu dia pergi ke depan sana makan bakso jam 2 siang. Tak boleh. Dia tetap wajib puasa sampai maghrib. Hanya saja puasa hari itu wajib qadha karena ia terluput untuk berniat sebelum masuk waktu subuh. Paham sampai sini kira-kira? Nah, jadi bunda-bunda sekalian, saya ingatkan, berniat jangan lupa nanti malam. Dan niat itu berlaku setiap malam sampai malam terakhir puasa di bulan Ramadan. Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Kita buka sesi tanya jawab saja. Bebas, tak bertanya seputar Ramadan, boleh. Tak bertanya tentang materi waris kita sebelumnya, boleh. Bebas juga boleh. Kami tutup dulu dengan kalimat wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mudah anak puasa duluan tak ada SDRP. Tak apa, tak maaf ya. Semalam sudah cukup karena intinya yang sebelum subuhnya. Sebelum subuh itu panjang, dari maghrib sampai dengan subuh. Jadi kalau ibu sudah berniat di tarawih lalu tidak bangun sahur karena kesiangan, sudah jam 5 subuh ba'dil azan, maka tetap puasa. Dari mana landasan puasanya? Karena dia sudah berniat setelah tarawih. Jadi niat itu bebas. Habis maghrib boleh, habis isya boleh, habis tarawih boleh, sebelum tidur pun juga boleh, lagi makan sahur boleh, bahkan 5 menit sebelum azan subuh masih sempat. Yang penting sebelum masuk waktu subuh. Kodok. Baik, ketika ibu bangun lagi dini hari yang tadi kaget, ibu tidak bakal puasa. Itu sudah niat ibu. Sudah niat, paham? Kodok juga sama, kalau kodok Ramadan niatnya sebelum subuh, berlaku sama seperti hukum puasa Ramadan. Bahkan kata Syahid Sabit, kalau ada orang makan sahur itu untuk apa sih? Puasa kan? Maka sudah berniat dia ketika itu. Paham kira-kira? Nah, jadi tidak usah ragu. Yang tidak berniat itu tidak terbayang sama sekali dalam hati. Nah, dari maghrib sampai subuh tidak terbayang dia. Nah, itu yang tidak sah puasanya. Tapi kalau ibu lagi tidur masih terpikir nih, kaki besok puasa hari ketiga, masa apa lah Nah, tersebut kan puasa hari ketiga. Nah, masa apalah, masa lauk ini sahur, masa icis, masa kornet misalnya. Ini lauk favorit kalau sahur nih, kornet atau sarden gitu. Maka ibu sudah membayangkan besok puasa itu sudah berniat. Karena niat itu al-qasdu, keinginan ataupun kehendak di dalam hati untuk melakukan satu ibadah. Itu sudah dihitung sebagai ini. Tapi lebih amannya dibuat tertib. Niat latihan aku sengaja itu lebih afdal. Paham? Ya. Jadi sah kodok besar. Enggak yang lain.
pernah juga taklim di tempat lain. Ustadz bilang seperti yang pertama itu Ustadz, jadi tidak dapat gitu. Sedangkan Ustadz bilang jatuh ke anak cucunya jadinya ya. Itu yang mana yang benar. Baik. Dan dalilnya mana Ustadz? Tidak kata yang salah. Begini, kalau saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu meninggal sebelum saya meninggal misalnya, maka hak dia mendapatkan waris dari harta saya itu gugur kalau dia meninggal sebelum saya meninggal dunia. Tapi dia punya anak, anaknya itu bisa dapat waris, bisa dengan syarat tidak ada lagi saudara dari yang meninggal itu masih hidup, yakni saudara laki-laki. Jadi misalnya ini kakek, harta dia nak kita bagi waris. Kakek ini punya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Anak pertama laki-laki meninggal lebih dulu, 2 tahun sebelum kakek meninggal, otomatis coret dari ahli waris. Lalu ada anak cucu dari anak pertama yang meninggal ini, laki-laki dan perempuan sebut saja. Nah, cucu ini dapat waris atau tidak? Bisa dapat, bisa tidak. Bagaimana dia tidak dapat dulu? Selama masih ada anak laki-laki dari kakek, maka anak-anak terhalang dapat waris. Cucu terhalang dapat waris. Karena anak laki-laki ini dia kekerabatannya lebih dekat kepada kakek, maka dia terhalang dapat waris dari cucu-cucu ini. Tapi cucu bisa dapat lewat wasiat. Wasiat bisa, karena kakeknya cerdas nih. Saya dulu sudah belajar waris, kata kakeknya, "Caknya ini bakal mati bulan depan di kakeknya." Kalau anak laki-laki si kok masih hidup, cucu tidak dapat, maka saya wasiatkan saja. Bisa cucu dapat wasiat. Yang dia itu naik ke pucuk cucu gantikan ayah yang sudah meninggal lebih dulu, anak dari kakek tadi. Ketika kakek itu bisa dia wafat, tidak ada lagi anak laki-laki, maka anak dari anak laki-laki yang sudah meninggal, berarti cucu kakek, naik ke pucuk mengambil sisa dari harta yang diambil oleh anak-anak perempuan dari kakek yang baru meninggal dulu. Jadi cucu bisa dapat, bisa tidak, dengan syarat ketentuan yang berlaku. Intinya ketika kakek ini meninggal, kakek itu masih ada anak laki-laki tak? Kalau masih ada anak laki-laki, cucu ke bawah ke alam semua. Tapi ingat, cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat, terputus dia sampai mamaknya. Paham? Ganti saja, ada iwat mengganti senilai yang sudah dikasih. Ya. Ya, gini, Ayubnya meninggal. Iya, saya kan penyakit. Oh, dari mamaknya Ayub, orang tua Ayub. Iya, dari mamak saya. Terus kan Ayub saya ini sudah meninggal, tapi waktu bagian kemarin anaknya kan dikasih. Ya, secara hukum anak dari Ayub itu terputus dia dari harta kakek neneknya. Tapi salah atau tidak dikasih anak-anaknya? Tidak salah, dengan syarat ini. Caranya apa ini? Kalau misalkan bagi warisnya langsung dari harta kakek ke cucunya, itu kan tidak dapat cucunya selama masih ada dulur laki-laki. Lalu bagaimana caranya? Emak dari cucu tadi yang Ayub tadi anggap masih hidup, dibagi-bagi waris. Nama jatah yang Ayub tadi taruh pucuk meja kosong, taruh di situ. Sudah ibu dapat, dulur yang lain dapat dari kakek tadi, selesai. Maka yang punya Ayub tadi dibagi waris untuk hitungan yang kedua. Itu pulang. Berarti suami dari Ayub dapat, kalau suaminya masih tidak lagi, berarti lakinya dapat 1/4. 3/4 untuk anak-anak dari Ayub tadi. Jadi ngitung warisnya, ngitung terpisah. Pertama ngitung harta kakek dulu, berarti ibu dapat, Ayub yang sudah meninggal dapat. Ayub ini meninggalnya sebelum kakek atau setelah kakek? Oh, sebelum tidak dapat Ayub. Nah, sebelum tidak dapat dia. Jadi sama caranya. Maka
tidak dapat dia waris. Jadi sudah terlanjur cak mano, dikembalikan kalau bisa. Kalau sudah dipakai cak mano, ganti dengan iwak. Kalau tak katik juga duit tak balik keno, adik beradik, ayo ibu dengan dulur-duluran ikhlaskan itu selesai. Kalau tak katik yang ikhlas, misalnya ibu, oh ya pak, aku nak buka toko, butuh duit itu, ibu dek, itu hak ibu. Tapi kan kasihan lah ibu orang ikhlaskan, maka masalah. Kukira tadi dia meninggal setelah kakek, maka dapat. Kalau dia sebelum kakek, tak dapat waris. Nah benar-benar. Mau yang lain silakan. Ini saya baca di postingan saya itu kalau di bulan Ramadan ada tarawih itu ada witir 3 rakaat. Nah dia nanya ke Ustaz itu, Ustaz apakah saya boleh witir di rumah? Boleh, tapi kamu rugi. Nah saya penjelasan rugi bagaimana? Boleh tapi kamu rugi. Rugi itu apa? Boleh, tapi kamu rugi. Ya, gini. Witir ya. Witir itu kalau di luar Ramadan itu sunnah yang dianjurkan sendiri-sendiri, sama cak itu salat tasbih tadi. Tapi ketika Ramadan witir itu berubah menjadi sunnah yang dianjurkan berjamaah seperti tarawih. Lalu Ustaz tadi ngomong, ketika ditanya saya ini tarawih di masjid, tapi witir di rumah, kakek pas itu atau nanti sebelum sahur, habis tahajud witirnya di akhir. Kata Ustaz tadi boleh, tapi kamu rugi. Benar, saya tidak salahkan omongan Ustaz ini. Rugi dari mana? Karena ia kehilangan keutamaan berjamaah di dalam sholat witir. Karena dia afdol ketika Ramadan itu berjamaah tarawih dan witir itu afdol. Sehingga kalau kita menyelisih yang afdol rugi. Nah, jadi tidak salah. Kalau berbicara sah atau tidak, sholatnya sah kita witir di rumah. Berbeda kalau Ustaz tadi ngomong, oh kalau kamu witir di rumah tidak sah, wajib pulang. Nah itu kita protes. Dari mana ngomong tidak sah? Sholatnya tetap sah. Tapi kalau berbicara mana yang afdol, maka yang afdol itu satu rangkaian kita lakukan berjamaah. Paham kira-kira? Nah, jadi jangan tidak tarawih witir. Kalau saya dari berapa tahun lalu, bahkan dari SMP, SD, saya tidak pernah bolong tarawih dan witir Ramadan. Nah jadi usahakan jangan bolong tarawih dan witir. Kalau hujan tidak sempat masjid di rumah kan bisa. Ajak cucu mantu kita dia jadi imam. Yang penting sholat tarawih dan witir. Nah witir itu boleh beriringan langsung setelah tarawih, atau ibu nanti jam 3 habis tahajud juga boleh witir. Kalau kita witir kalau habis tarawih, nanti ketika jam 3, jam 2 tahajud boleh, tapi tidak usah lagi mengulang witir kedua kali. Sebab Nabi bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Paham kira-kira? Baik, yang lain silakan tanya lah. Mumpung kita belum puasa, jangan mudah kalah dulu. Maka jawabannya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-12. Kalau suami meninggal dunia tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Istri 1/4 itu baku, tidak bisa digabung. Lalu sisa 3/4 kemana? Lihat dulu suami masih ada emak bapaknya. Kalau suami masih ada emak bapak kandung, maka diambillah kepada emak dan bapaknya. Bahkan habis nanti di bapak kandungnya mengambil sisa. Berarti duitnya kakek habis diambil oleh bapak, sisanya setelah 1/4 diambil oleh istri. Kemudian emak kandung dapat, saya lupa 1/3 atau 1/4, sisanya kakek diambil oleh bapak kandung. Jadi harus di bapak kandung. Kalau masih ada bapak kandung. Kalau emak bapak yang meninggal juga kakek lagi lah meninggal kamu. Lalu baru anaknya meninggal suami, sisa istri, maka istri 1/4 sama. Lalu sisa 3/4 kemana larinya? Karena emak bapak tidak kakek lagi,
maka yang mengambil 3/4 adalah dulur kandung daripada suami yang baru menikah. Dengan ketentuan dulur kandung laki-laki 2 kali lebih banyak dari dulur kandung perempuan. Itu bisa ibu buka dalam Quran surah An-Nisa ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling akhir itu berbicara tentang waris bagi dulur kandung. Tapi selama bapak masih hidup, ayah kandung masih hidup, atau kita punya anak kandung laki-laki, dulur itu tidak akan dapat waris. Siapapun dulur kita tidak dapat waris selama bapak kandung masih hidup, atau kita punya anak laki-laki. Nah, jadi itu jawabannya. Kalau istri bagaimana? Sudah suami meninggal, istri meninggal, maka istri kalau suami meninggal duluan, maka harta istri siapa mengambilnya? Jika mak bapaknya masih ada. Kalau masih ada mak bapaknya, maka mak bapaknya mengambil waris. Tapi mak bapaknya meninggal juga, maka semua harta istri diambil oleh dulur kandungnya dengan ketentuan dulur kandung laki-laki 2 kali lebih banyak dari dulur kandung perempuan. Ini khusus bagi mereka yang tidak punya anak atau orang tua ke atas sudah meninggal dunia. Paham kira-kira? Insya Allah. Jadi jawabannya ada dalam An-Nisa ayat 11, 12 dan ada dalam surah An-Nisa ayat yang paling akhir. Mana ada namanya siapa? Itu kan. Saat saya itu numpang informasi aja, kalau orang yang meninggal tanpa punya anak, terus kan langsung keluarga dari suami ini membagikan hartanya. Sementara dia kan tadi berdua di rumah itu sama-sama bekerja. Terus setelah dia meninggal, dia terusir dari rumah itu. Juga banyak terjadi. Dilihat dulu Bunda. Suami kan dia punya harta, istri juga punya harta. Kalau yang meninggal suami duluan, tugas istri dan ahli waris menyepakati mana harta suami, mana yang bukan harta suami. Yang dibagi waris harta punya suami saja. Yang bukan punya suami tidak boleh dibagi oleh ahli warisnya, karena itu bukan punya suami. Jadi misal suami meninggal, ada tabungan atas nama suami, memang punya suami, itu yang dibagi waris. Rumah, kalau rumah itu full dari duit suami, atas nama suami, sertifikatnya, baru harta waris. Tapi kalau rumah itu dibangun harta bersama, maka harus dirinci dulu berapa milik suami, berapa persen milik istri. Mana bukti-buktinya? Mungkin ada nota ketika bangun beli barang bangunan dulu atau ada catatan kesepakatan suami dan istri. Ini rumah memang sertifikat atas nama suami, tapi suami nulis rumah ini milik bersama sebab 70% dibangun pakai uang saya, 30% dipakai duit istri. Maka itu jadi patokan. Jadi ketika dibagi waris, rumah ini 70% boleh dibagi waris, 30% itu punya istri. Bagaimana caranya? Istri tidak boleh diusir, dia punya hak dalam rumah itu 30%. Jadi bukan disekat bagi rumahnya, tidak usah. Yang penting mereka tahu bahagia. Kalau ke depan rumah tidak dijual, maka dijual dapat keuntungan dibagi sesuai persentase tadi. Itu cara. Nah, jadi tidak boleh diusir kalau memang jelas rumah itu dibangun pakai harta bersama. Nah, jadi ini pelajaran untuk ibu-ibu sekalian. Kalau punya dulur dari laki berarti ipar, atau dulur kita cewek, gelagatnya bakal culas dengan harta kita boleh ngatur-ngatur ya. Maka tolong sepakati dengan suami. Ini rumah punya siapa? Entah suami ibu baik ngomong, sudahlah memang dari duit aku bangun ini, tapi hari ini kuhibahkan rumah ini kepadamu. Berarti punya ibu. Kalau laki itu baik model itu. Kalau laki ibu berperhitungan juga, berarti sepakati berapa persen punya ibu, berapa persen punya suami. Tulis di kertas. Tanda tangani suami dan ibu dan anak-anak ibu sebagai saksi. Taruhlah atau vinil di balik sertifikat rumah kita. Jadi ketika nanti bagi waris itu jadi landasan.
bahwa rumah ini dibangun dengan harta bersama. Porsi sahamnya 60% pakai duit suami, 40% pakai duit istri. Itu caranya. Jadi yang dulur-dulur kamu tidak macam muslim. Oh ini 40% rumah ini punya saya, ini sudah dipilih, ditaruh bersama dengan sertifikat, ini tanda tangan saksi anak-anak kami. Bila perlu bawa ke notaris biar ada cap resmi dari negara. Oh sudah ketika dia yang namanya dulur-dulur culas tadi. Nah jadi bunda, demi menutup pintu tersebut kita mesti cerdas, harus ada hitam di atas putih. Mumpung ibu sehat, suami masih sehat, sepakati. Karena bisa jadi setan itu bukan hanya setan yang tidak tampak, ada setan yang nyamar jadi manusia, merasuki tubuh cucu kita, merasuki tubuh dulur kita. Setan itu merasuki tubuh daripada ipar atau menantu kita. Ini kadang-kadang yang buat pulang ini dulur sano, ipar, sepupu ini itu kan kacau. Nah, maka tutup pintu mereka untuk buat culas dengan adanya hitam di atas putih. Kalau ada hitam di atas putih, tentunya mereka nakal, baca. Ada kekuatan. Memang hibah, misal contoh hibah itu boleh lewat lisan, boleh. Nih saya berikan ini tanah kepada Bunda Ana, misal. Sah. Itu secara agama, tapi kita kan hidup bukan agama sekarang, hidup di negara. Maka kalau disusah secara negara ada hitam di atas putih supaya yang culas-culas itu tidak diberi ruang untuk berbuat curang bagi kita. Paham? Apalagi zaman sekarang ini zaman gile, ya. Yang culas itu pakai kecil haji nah, culas. Robot tanah bohong, ya, makan harta anak yatim itu pakai kecil haji. Jadi banyak keluar sekarang ini. Koleksi haji dia menjual duit merah, matanya jadi merah. Jual duit biru, ada di biru. Lagi hijau. Jadi kalau kami, aku ngomong dengan anak biniku, tolong aku meninggal bagi waris. Ya, dibagi waris secara Islam. Tapi saya cerdas, bagi sehat ini ada duit terlebih, biar dia ada pegangan duit kan. Jangan sengaja disimpan-simpan, kaget, meninggal kaget, beribut terus, hidup tiba-tiba jadi punya dia. Kalau rumah ini siapa? Rumah saya punya. Mobil siapa? Mobil saya punya. Tapi emas ini milik kamu ngomongnya. Nah, jadi kan jelas, ya, harus ada kejelasan dan kalau bisa hitam di atas putih. Apalagi ibu ada HP sekarang rekam aja kalau suami ibu. Oh jadi bukti yang dulu tadi nakal tadi dia nggak ada. Keluar dari rumah kakak, yang keluar, bukan yang keluar. Ya, itu ahli waris yang berat yang usia istri. Karena istri itu pasti dapat waris. Kalau dulu belum tentu dapat waris, tapi istri pasti dapat waris. Selama ketika dia meninggal, suaminya dia masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya. Minimal masih dalam masa iddah jika ditalak suami. Talak 1 dan talak 2. Jadi kalau misal dia ditalak masih dalam masa iddah, lakinya meninggal masih dapat waris selama talaknya talak 1 atau talak 2. Terakhir silakan. Sholat. Kalau kita sholat subuh itu sebaiknya perempuan di rumah atau di masjid? Ya, sebaiknya di mana? Saya sampaikan hadisnya dulu nih. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan riwayat Nabi SAW bersabda, la tamna'un nisa ayyakhrujna ilal masajid. Jangan kalian halangi istri kalian untuk pergi ke masjid. Kita suami pak tidak boleh melarang istri kita untuk pergi ke masjid. Tapi ingat kata Nabi di ujung hadis tadi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Ingat kata Nabi, rumah mereka, yakni istri, itu lebih baik bagi mereka. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi kalimatnya lebih baik. Pergi ke masjid baik, tapi kalau sholat di rumah lebih baik. Tapi nanti ulama menjelaskan, ini berlaku jika keluar rumah itu khawatir menimbulkan fitnah. Ibu keluar rumah di pengkolan itu atau abang-abang gojek tukang becak. Kalau ibu keluar rumah ini keluar pakai wangi, itu fitnah.
Lagi abang-abang becak tadi ngirup minyak wangi ibu, ngirup kerudung ibu yang nyentrik warnanya, kelemaknya dari laki ibu itu ya. Lah sudah baunya bau surbut, soleha pula, itu fitnah. Maka lebih baik ibu sholat di rumah. Tapi kalau ibu pergi ke masjid didampingi suami atau anak laki-laki ibu, maka afdol sholat di masjid. Apalagi jika seandainya di masjid itu ada majelis ilmu, afdol ke masjid, karena menuntut ilmu itu bukan hanya bagi laki-laki tapi wajib juga bagi perempuan. Tapi tetap dipertimbangkan ada fitnah atau tidak. Kalau kira-kira bakal diganggu oleh laki tetangga, lebih baik selain di rumah aja lah. Boleh ibu cari anak perempuan atau rewat, tidak mesti harus suami, yang penting ada tidak pergi sendiri, ada mahram atau yang sejenis kelamin yang laki. TWA juga boleh, tapi selama impian ini aman. Cuma di komplek yang main ke sini masjid seberang sana pergi ke masjid ya. Itu lebih aman. Jangan pakai wangi-wangian. Itu ada hadisnya tidak berakhir di situ. Nanti ngomong kalau ada perempuan yang menggunakan bukhur itu wangian yang diasap biar wangi, maka jangan dekati tempat sholat kami. Itu kata Nabi. Tidak boleh mendekati tempat sholat kami, karena pasti bakal timbul fitnah. Tapi kalau kita bapak-bapak sunnah pakai wangian. Kalau ibu-ibu tidak usah. Tapi ini menurut saya nih. Kalau tadi kan hadis dan pendapat ulama. Jangan dibawa bau kelek ibu. Bau kelek ibu fitnah. Ya kan? Lewat depan bapak-bapak kaget, lewat di masjid masuk bau kelek dari omongan wong kulo. Maka kondisikan tubuh ibu itu netral. Bagaimana caranya? Minimal pakai deodoran. Deodoran itu kan menghambat adanya bau dan bakteri di ketiak atau di badan kita. Jadi tidak kate bau. Deodoran itu harum, tapi harumnya itu di sekitar yang kena area deodoran tadi men. Jadi kalau pakai deodoran tidak masalah, wanginya tidak akan semerbak. Kecuali kalau memang hidung kayak ibu baru tercium kan. Kalau tidak, maka tidak tercium. Maka kalau pakai deodoran masih boleh ibu, karena dia menyebabkan tubuh ini tidak mengeluarkan aroma bau. Tapi kalau wangian yang semerbak tidak usah. Ngambui baru dari Prancis, minyak wangi mahal. Harganya kita sholat ini karena ibu itu, aku karena Allah. Kalau sudah karena Allah, tidak usah diakui. Justru itu riya itu. Riya itu bukan hanya pengen dipuji orang. Melakukan sesuatu karena makhluk itu riya. Meninggalkan sesuatu karena makhluk itu riya. Ibu tidak sholat aja, tidak sholat ada dia bukan begini gue. Berarti itu sholat tidak ibadah di masjid karena dia itu riya. Harusnya tuh mau ada dia atau tidak, apa ibadah terserah. Kalaupun aku tidak ke masjid, berarti aku nyaman di rumah. Bukan karena dia, tapi saya semua lakukan karena Allah. Jadi kalau saya itu orang itu sudah lah, bayang kita jadi hantu dengan terakhir bapak terakhir. Boleh kalau sudah hukum Allah dilakukan. Hukum Allah dulu 2:1. 2:1. Kalau sudah 2:1, yang laki-laki dapat 2 di tangan, yang perempuan dapat 1, sudah selesai. Maka boleh dia bagi atau bukan waris lagi, tapi saling menggibahi. Hukum Allah nomor 1. Hukum Allah dulu. Faridotan minallah, ini wajib kata Allah. Faridoh itu kan wajib. Jangan dilanggar, yang wajib dulu laki-laki 2, perempuan 1. Kalau sudah selesai nih, baru bagi aku boleh pasti lewat pintu di. Cukup ya, terakhir bapak, aku nak pergi. Kalau wanita ke masjid itu, apakah harus pakai kaos kaki juga? Baik, wanita ke masjid pakai kaos kaki atau tidak? Kalau khawatir auratnya terbuka, menurut 3 mazhab nih, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, telapak kaki itu aurat loh bagi perempuan. Maka kalau dia keluar sana telapak kaki telanjang itu aurat, maka dia wajib pakai kaos kaki.
wajib pakai kaos kaki. Kalau seandainya dengan tidak memakai kaos kaki tampaklah kaki. Ini kaki ibu ini aurat. Kecuali kalau ibu pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telapak kaki ini bukan aurat, maka dia sholat telapak kakinya tidak pakai kaos kaki sah. Tapi kalau Syafi'i wajib ditutup. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali dua yang boleh dibuka wajah dan kedua telapak tangan. Telapak itu pergelangan, baik yang di dalam ataupun yang di punggung boleh terlihat. Nih, dapat apa nih? Paham kira-kira? Jadi kalau seandainya kita pakai mazhab Syafi'i maka wajib ditutup bahagian bawahnya. Kecuali kalau ada uzur nih, becek nih, diangkat. Tapi jangan angkat di bawah sampai ke betis kan? Paham? Maka daripada khawatir terbuka aurat, afdolnya sholat di rumah. Baik, saya kira cukup. Saya harus pergi. Ada kajian zuhur lagi. Kami tak sempat kami. Sampai di sini saja. Mohon maaf lahir dan batin atas segala keliru, salah dan tingkah laku. Mungkin selama belajar di sini ada kesalahan. Sama-sama minta maaf dan minta ridho. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa Ramadan kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi doa sudah kita ucapkan setelah sholat tasbih, kita tutup saja dengan membaca lafal kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.